Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang al-mausulah. Al-mausulah ini juga dianggap termasuk dari salah satu kelompok mausul yang dalam hal ini masuk di dalam kelompok mausul yang berupa kalimat huruf, atau juga bisa disebut dengan mausul harfi yang berupa al. Dalam penggunaannya, al ini sama dengan isim mausul yang berupa ma atau berupa man, sebagaimana pada penjelasan terdahulu, di mana al ini juga dapat digunakan untuk mufrad, juga untuk tasniyah, juga untuk jamak, begitu juga digunakan untuk yang mudzakkar maupun yang muannas dengan menetapin lafadznya al. Jadi sekalipun dipergunakan untuk beberapa tempat, namun al ini tidak berubah bentuk. Dan al ini juga digunakan baik untuk sesuatu yang berakal atau juga untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya seperti lafaz ja'ani al-qaimu wal markubu. Ja'a datang ni kepadaku, al-qaimu siapa orang yang berdiri, wal markubu dan sesuatu yang dinaiki. Di sini kita perhatikan lafaz al-qaimu dan al-markub. Pada kedua lafaz ini didahuluin dengan al, di mana al yang ada pada kedua lafaz tersebut adalah merupakan mausul harfi. Dalam contoh ini, al masuk pada kalimat yang bermakna mufrad mudzakkar. Jadi ja'a datang ni kepadaku, al siapa orang, qaimu yang berdiri, wal markubu wa al dan sesuatu markubun yang dinaiki. Jadi makna yang terkandung di dalamnya adalah ja'ani alladzi yaqumu atau walladzi yurkabu. Ja'a datang nih kepadaku alladzi siapa orang, yakumu yang berdiri siapa alladzi, walladzi dan sesuatu yurkabu yang dinaikin. Jadi al-qaim ini adalah untuk sesuatu yang berakal, sementara al-markub ini sesuatu untuk yang tidak berakal. Atau juga digunakan untuk yang muannas, maka di sini akan dikatakan ja'at ni al-qaimatu. Begitu juga ini wal markubatu. Al-qaimah dan al-markubah adalah berbentuk muannas. Sama, manakala berbentuk muannas maka takdirannya bukan menggunakan alladzi namun menggunakan allati. Ja'atni allati taqumu wallati turkabu. Atau untuk yang berjumlah tasniyah maka bisa menjadi ja'ani al-qaimani wal markubani. Ini juga sama. Atau yang jamak mudzakkar ja'ani al-qaimuna wal markubuna. Sama takdirannya dengan menggunakan isim mausul yang menyesuaikan. Atau begitu juga dengan jamak muannas. Jadi ja'atni al-qaimatu wal markubatu dan lain sebagainya. Jadi penggunaan daripada mausul harfi yang berupa al ini sama dengan ma dan juga man. Dan ini lebih umum digunakan untuk yang berakal maupun yang ghairu akil. Selanjutnya, untuk kemausulan daripada al ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.
Dalam hal ini terdapat 3 qaul atau 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari jumhurul ulama. Mereka menyatakan bahwa al ini termasuk dari isim mausul. Jadi bukan huruf mausul atau mausul harfi, namun di sini dinyatakan sebagai isim mausul, sebagai kalimat isim. Dan hal ini terdapat beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah dapat menjadi marji'ud dhamir. Artinya dapat menjadi tempat kembalinya dhamir secara lafadz. Jadi bukan secara makna. Di mana sebagaimana penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa kalimat yang menjadi tempat kembalinya dhamir itulah harus berupa kalimat isim. Tidak boleh berupa kalimat huruf maupun kalimat fiil. Sehingga ini menjadi bukti bahwa al ini termasuk isim mausul, bukan termasuk huruf mausul. Contohnya seperti lafadz qad aflaha al-muttaqi rabbahu. Qad sungguh aflaha telah beruntung al-muttaqi siapa orang yang takut atau yang bertakwa rabbahu kepada Tuhannya. Di sini kita perhatikan dhamirhu yang ada pada lafadz rabbahu. Makna daripada dhamirhu ini kembali kepada lafadz al, di mana al ini nanti ditakdir dengan alladzi. Dengan demikian al ini karena menjadi tempat kembali makna daripada dhamir, maka ini dianggap sebagai kalimat isim, bukan sebagai kalimat selain isim. Ini bukti yang pertama. Jadi bukti yang pertama itu al dapat menjadi marji'un dhamir, dapat menjadi kembalinya makna daripada dhamir. Kemudian bukti yang kedua, al-mausulah ini dapat masuk kepada kalimat fiil. Manakala al-mausulah ini dianggap sebagai kalimat huruf, maka seharusnya al ini tidak bisa masuk kepada kalimat fiil, karena al tersebut hanya merupakan tanda bagi kalimat isim. Namun di dalam susunan kalimat itu terdapat kalimat fiil yang diiringin dengan al, dan al tersebut adalah al-mausulah. Maka hal tersebut menjadi bukti bahwa al-mausulah itu termasuk kalimat isim. Seperti ma anta bil hakami al turda hukumatuhu. Ma tidak anta adapun kamu bil hakami ialah seorang hakim al turda yang diridhai hukumatuhu apa keputusannya. Engkau adalah seorang hakim yang keputusannya disetujui. Di sini kita perhatikan lafadz al turda. Terdapat kalimat fiil yang diiringin dengan al. Manakala al ini dianggap sebagai kalimat huruf, maka seharusnya al ini tidak bisa masuk kepada kalimat fiil. Namun, jikalau al ini dianggap sebagai kalimat isim, maka hal tersebut diperkenankan. Jadi, al itu bukan merupakan tanda bagi kalimat isim karena memang tidak dianggap sebagai kalimat huruf. Jadi, yang menjadi tanda dari kalimat isim manakala al itu dianggap sebagai kalimat huruf, sehingga al ini hanya bisa masuk pada kalimat isim dan tidak bisa masuk kepada kalimat fiil. Dengan adanya kalimat semacam ini, maka ini membuktikan bahwa al-mausul itu adalah kalimat isim, bukanlah kalimat huruf. Dengan demikian ulama jumhur menyatakan bahwa semua al itu merupakan tanda bagi kalimat isim kecuali al-mausulah, karena al-mausulah bukan merupakan kalimat huruf melainkan kalimat isim.
Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa al-mausulah ini adalah merupakan kalimat huruf, sehingga al ini disebut dengan mausul harfi, dengan bukti bahwa yang pertama, keberadaan daripada al di dalam suatu kalimat ini dapat dilangkahi oleh amil. Kita ambil contoh seperti lafadz marartu bidharibi. Marartu lewat siapa saya, bidharibi bertemu dengan orang yang memukul. Kita perhatikan lafadz bidharibi. Ad-dharibi di sini dalam keadaan jer dan dijerkan oleh huruf jerbi. Manakala al ini dianggap sebagai kalimat isim, bukan kalimat huruf, maka seharusnya yang diejarkan oleh huruf jer itu adalah lafadz al, bukan lafadz dharib. Jadi bi ini beramal terhadap al, sehingga al ini nanti dalam keadaan jer, sementara lafadz dharib ini i'rabnya mengikuti terhadap al, sehingga dapat dikatakan bahwa dharib ini dalam keadaan jer bukan dijerkan oleh huruf ba, melainkan dijerkan karena ikut kepada lafadz al. Namun hal itu tidak demikian, melainkan lafadz ad-dharib di sini dalam keadaan jer, namun amil yang mengejarkan itu adalah huruf jerbi. Maka bukti inilah yang menyatakan bahwa al ini bukanlah merupakan kalimat isim, melainkan merupakan kalimat huruf. Jadi ini yang dimaksud dengan al di sini dilangkahin oleh amil. Jadi yang menjadi makmulnya itu bukan al, melainkan lafadz yang diiringin dengan al. Kemudian bukti yang kedua adalah manakala al ini dianggap sebagai kalimat isim, tentunya al ini dapat menjadi fa'il di dalam sebuah susunan kalimat. Contohnya seperti lafadz ja'a al-qaimu. Ja'a datang al-qaimu, siapa orang yang berdiri. Di dalam lafadz al-qaimu di sini yang menjadi fa'il adalah lafadz keseluruhan ini al-qaimu. Manakala al yang mengiringi lafadz al-qaimu ini dianggap sebagai kalimat isim, maka seharusnya yang menjadi fa'il daripada susunan ini adalah lafadz al, bukan lafadz al-qaimu secara keseluruhan. Sementara lafadz qaimu ini dalam keadaan rofa karena memang mengikuti kepada al yang mengiringinya. Namun pada nyatanya tidak demikian. Ini menurut pendapat yang kedua. Yang menjadi fa'il di dalam susunan ini adalah lafadz al-qaimu secara keseluruhan, bukan hanya sekedar al yang mengiringin pada lafadz qaimun ini. Inilah dua bukti menurut pendapat yang kedua ini yang menyatakan bahwa al-mausulah itu bukanlah merupakan kalimat isim, melainkan kalimat huruf. Kemudian pendapat yang ketiga yang dalam hal ini adalah merupakan pendapat dari Imam Al-Ahfashi. Beliau menyatakan bahwa al-mausulah ini adalah merupakan kalimat huruf yang dapat memakrifatkan kepada kalimat isim, sehingga al ini dianggap sebagai al-ta'rif. Jadi menurut pendapat yang ketiga itu bahwa semua macam daripada al ini dapat menjadi tanda bagi kalimat isim dan dapat memakrifatkan kepada semua kalimat isim. Namun pendapat jumhur menyatakan bahwa semua macam al itu dapat menjadi tanda bagi kalimat isim kecuali al-mausulah, sehingga al-mausulah ini tidak dianggap sebagai al-ta'rif karena memang keberadaan al di sana adalah sebagai pengganti daripada isim mausul, bukan untuk memakrifatkan. Ini adalah beberapa pendapat tentang status daripada al-mausulah. Apakah al tersebut adalah merupakan kalimat isim ataupun kalimat huruf. Demikianlah penjelasan tentang al-mausulah.
berikut dengan beberapa perbedaan di antara para ulama terkait dengan status daripada al-mausulah ini. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.